Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Nedang dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Morowali sebagai Pusat Pertumbuhan Industri Nikel di Sulawesi Tengah. Paper ini membahas bagaimana Kabupaten Morowali berperan penting sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis industri nikel, sekaligus tantangan dan kebijakan yang perlu ditempuh agar pembangunan di daerah tersebut berjalan berkelanjutan dan inklusif. Kabupaten Morowali dikenal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini tidak lepas dari kehadiran Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP, kawasan industri nikel terbesar di Indonesia. IMIP telah mendorong transformasi struktural ekonomi daerah. Jika sebelumnya ekonomi Morowali bergantung pada sektor pertanian dan kehutanan, kini bergeser ke sektor industri pengolahan yang berorientasi ekspor dan bernilai tambah tinggi. Namun, pertumbuhan pesat tersebut juga menghadirkan tantangan baru, seperti pencemaran lingkungan akibat limbah industri, kerusakan lahan bekas tambang, dan kesenjangan sosial serta keterbatasan SDM lokal. Selain itu, ketergantungan ekonomi terhadap nikel menimbulkan risiko besar saat harga nikel dunia berfluktuasi. Karena itu, diversifikasi ekonomi menjadi strategi penting untuk menjaga ketahanan ekonomi daerah. Peningkatan kualitas SDM lokal juga menjadi kunci agar masyarakat sekitar dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari perkembangan industri. Secara makro perekonomian Sulawesi Tengah menunjukkan kinerja luar biasa. Menurut data BPS pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi mencapai 11,91%. Dan meskipun sedikit menurun menjadi 9,89% di tahun 2024, angka ini tetap jauh di atas rata-rata nasional sekitar 5%. Kunci utamanya tentu adalah kehadiran IMIP yang memperkuat sektor industri pengolahan. Namun, karena ekspansi besar-besaran sebelumnya dan fluktuasi harga global, laju pertumbuhan sempat melambat sebelum kembali meningkat pada triwulan 4 2024. Dari sisi struktur ekonomi, sektor industri pengolahan kini menyumbang 41,18% terhadap PDRB, disusul sektor pertambangan dan penggalian sebesar 14,64%. Transformasi ini menandai pergeseran dari ekonomi berbasis sumber daya alam mentah ke ekonomi berbasis nilai tambah. Dampak positif lain juga terlihat dari penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 3,15% pada Februari 2024, menandakan terserapnya banyak tenaga kerja di sektor industri. Namun, permasalahan utamanya adalah rendahnya keterampilan tenaga kerja lokal. Banyak posisi teknis masih diisi pekerja dari luar daerah. Karena itu, pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan kerjasama dengan industri dan pendidikan perlu diperkuat. Secara khusus, Morowali mencatat realisasi investasi hampir 60 triliun pada semester 1 2024. PAD daerah meningkat pesat dari 181 miliar di 2018 menjadi 586 miliar pada 2023 dan IMIP menyerap lebih dari 86.000 tenaga kerja. Agar tidak bergantung hanya pada nikel, ada beberapa sektor yang berpotensi dikembangkan, yaitu 1. Industri penunjang dan logistik seperti suku cadang, transportasi, catering, dan jasa bangunan industri yang bisa digarap oleh UMKM lokal. Kedua, pertanian modern dan perikanan bernilai tambah, khususnya di luar zona tambang. Ketiga, ekowisata dan pariwisata laut dengan memanfaatkan keindahan alam pesisir Morowali. Keempat,
energi terbarukan, dan teknologi hijau, seperti PLTS dan hidro kecil untuk mendukung kebutuhan listrik industri secara mandiri dan ramah lingkungan. Diversifikasi sektor ini akan membuat Morowali lebih tangguh dan berkelanjutan di masa depan. Agar pembangunan industri di Morowali berjalan seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan, beberapa rekomendasi kebijakan diajukan, yaitu 1. Kebijakan diversifikasi ekonomi dengan memberikan insentif fiskal bagi investasi di sektor non-tambang. 2. Perluasan zona usaha bagi UMKM dan industri kecil di Morowali. Kedua, peningkatan kapasitas SDM lokal. Program pelatihan vokasi dan sertifikasi untuk tenaga kerja lokal. Selanjutnya, kerjasama industri dan lembaga pendidikan dalam bentuk magang dan pengembangan kurikulum. Ketiga, penguatan UMKM dan integrasi dengan industri besar. Dengan pertama, skema kredit bunga rendah bagi usaha mikro. Kedua, program pendampingan manajemen dan teknis. Ketiga, kolaborasi UMKM dengan IMIP untuk penyediaan pasokan lokal. Keempat, kebijakan lingkungan dan keberlanjutan dengan menegakkan aturan limbah, reklamasi tambang, dan pemantauan kualitas air serta udara. Kedua, program CSR industri difokuskan pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Kelima, infrastruktur dan konektivitas dengan peningkatan jalan, pelabuhan, listrik, dan jaringan telekomunikasi. Selanjutnya, fasilitas transportasi yang menghubungkan desa ke pusat industri. Keenam, insentif ekspor dan hilirisasi. Yang pertama, mendorong produksi baterai dan bahan kimia dari nikel lokal. Kedua, penyederhanaan izin ekspor dan promosi produk olahan. Sebagai kesimpulan, Morowali kini menjadi motor utama ekonomi Sulawesi Tengah, bahkan Indonesia bagian timur. Namun, untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan, perlu langkah konkret dalam hal pertama, diversifikasi ekonomi. Kedua, peningkatan SDM. Ketiga, pemberdayaan UMKM. Dan keempat, perlindungan lingkungan. Dengan strategi kebijakan yang terarah dan sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat, Morowali dapat menjadi model pertumbuhan industri yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga paparan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang potensi, tantangan, dan arah kebijakan pembangunan industri di Morowali. Sampai jumpa, like, comment, and subscribe.